Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Nurul Afifah. Saya salah satu tutor bahasa Inggris di Lembaga Belajar Yesles Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang Merdeka Belajar, mengenal pembelajaran blended learning. So, keep on watching. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah istilah yang diperkenalkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, pada pidatonya memperingati Hari Pendidikan Nasional di tahun 2019. Pengertian dari Merdeka Belajar itu sendiri yang dikutip dari Media Indonesia 2019 yaitu kemerdekaan dalam berpikir di mana siswa dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar secara mandiri dan kreatif dengan tujuan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan membahagiakan. Terciptanya suasana belajar yang membahagiakan dan menyenangkan ini tentunya akan membawa dampak positif bagi siswa, terutama dalam bidang akademis dan karakter individu mereka. Namun, dari sini muncullah pertanyaan, apakah selama ini kamu sudah merdeka dalam belajar? Pertanyaan tersebut tidak memiliki jawaban pasti. Jika pertanyaan itu ditujukan kepadaku sebagai generasi lama pendidikan Indonesia, tentu jawabannya merdeka belajar bagiku adalah merdeka ketika kita punya akses yang memadai untuk berbagai sumber buku. Yang kedua, ketika kita punya guru yang mendukung kita untuk belajar di luar kelas. Selanjutnya, ketika kita mempunyai guru yang mendorong kita untuk berani berpendapat di depan kelas. Nah, tapi untuk zaman sekarang, apakah merdeka belajar yang seperti itu sudah cukup? Tentu jawabannya tidak. Karena kita sudah memiliki akses yang sangat memadai ke internet. Maka dari itu, generasi sekarang dituntut untuk lebih merdeka dalam belajar. Ada satu faktor yang tidak berubah dalam merdeka belajar yang zaman dulu dan zaman sekarang, yaitu adanya guru sebagai penggerak. Dewasa ini, guru-guru dituntut untuk lebih inovatif dalam memberikan metode belajar. Tujuannya agar memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Pembelajaran yang bisa diterapkan kepada siswa ini terutama pembelajaran yang memanfaatkan TIK sebagai media. Dengan TIK, proses pembelajaran menjadi sangat mungkin untuk dilakukan dan tentunya lebih menyenangkan karena anak-anak bisa belajar secara mandiri dan tentunya membahagiakan karena anak-anak akan belajar dengan internet dan gadget mereka. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa mengintegrasikan TIK dengan model pembelajaran. Di sini, TIK bukan sebagai pelajaran, tetapi TIK sebagai media pembelajarannya. Salah satu metode pembelajaran yang memanfaatkan TIK sebagai medianya yaitu blended learning. Apakah blended learning itu? Menurut Garner dan Oke yang dikutip dari Pustekom 2019, pembelajaran blended learning merupakan lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sementara menurut Harding, Kaczynski, dan Wood 2005, blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online, terutama yang berbasis web, dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Berdasarkan dua penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa blended learning adalah model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tradisional tatap muka di kelas dan pembelajaran berbasis online. Nah, jadi dalam prosesnya, blended learning ini selain siswa belajar secara tradisional di dalam kelas, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, siswa juga mendapat pembelajaran di luar kelas melalui online. Nah, belajar online ini bisa dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan informasi terkait materi yang dijelaskan di kelas, forum diskusi, pemberian tugas, ataupun pengumpulan tugas oleh siswa. Menurut Karman 2005 dalam Pustekom 2019, ada 5 kunci utama dalam menerapkan proses belajar blended learning, yaitu live event atau pembelajaran langsung atau tatap muka yang tersinkronisasi dalam waktu dan tempat yang sama, ataupun waktu sama tapi tempat berbeda. Yang kedua ada self-paced learning,
yaitu mengkombinasikan pembelajaran mandiri yang memungkinkan siswa belajar kapan saja, di mana saja secara online. 3. Collaboration, mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi guru siswa maupun kolaborasi antar siswa. 4. Assessment, guru harus mampu meramu kombinasi jenis asesmen online dan offline yang bersifat tes maupun non-tes atau proyek kelas. Dan 5. Performance support material, pastikan bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh siswa baik secara online maupun offline. Dalam pelaksanaan blended learning, terutama untuk fasilitas pembelajaran online-nya, guru bisa memanfaatkan berbagai sistem pembelajaran yang menggunakan Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Menurut ELIS 2009, LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus pendidikan atau program pelatihan. Dapat dikatakan, LMS adalah sebuah manajemen pembelajaran yang disiapkan untuk guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran melalui perangkat lunak. Adapun perangkat lunak LMS yang dapat dimanfaatkan oleh guru antara lain Moodle, Canvas, Google Classroom, Edmodo, kelas digital rumah belajar, dan blog, serta lain-lain. Tapi, jika guru punya aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan, silakan saja dipakai. Sudah merdeka belajar kan? Berbagai layanan LMS tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru baik yang berbayar maupun yang gratis. Pembelajaran online dalam blended learning ini bisa dimaksimalkan oleh guru yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih mandiri, tidak terikat waktu, kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kesanggupan siswa. Model pembelajaran blended learning ini bisa menjadi alternatif yang dapat dilaksanakan guru dalam pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk merdeka secara belajar. Karena dengan blended learning ini, siswa selain belajar di kelas bisa mencari materi tambahan secara online. Selain itu, mereka juga bisa menyelesaikan tugas secara mandiri menggunakan gadget dan internet sebagai media mereka. Siswa juga bisa dengan mudah menentukan jadwal mereka sendiri, kapan mengakses kelasnya, dan dimanapun mereka akan mengaksesnya. Nah, berdasarkan penjabaran dari blended learning yang sebelumnya, tentunya guru bisa sangat dimudahkan untuk menciptakan suasana kelas yang membahagiakan serta menyenangkan sesuai dengan tujuan utama dari Merdeka Belajar itu sendiri. Namun, di tengah kemudahan ini, guru juga dituntut untuk lebih melek teknologi, mau meluangkan waktu untuk belajar aplikasi yang mendukung blended learning, dan tentunya lebih berbesar dan berpikiran terbuka jika ada siswa yang lebih mahir daripada kita. Dan tentunya, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai guru, yaitu membimbing siswa yang sudah merdeka ini untuk tetap pada jalurnya, tidak kebablasan, dan mengerti bahwa gadget dan internet ini hanya sebagai media yang membantu kita dalam belajar. Demikian pembahasan dalam video ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.